Terpujilah salib Kristus, satu-satunya harapan kita. Tuhanlah pengharapan kami tidak akan pernah takut. Kanan kiri. Kanan kiri silakan pelan-pelan. Pelan-pelan guys, pelan-pelan semuanya. Pelan-pelan silakan ambil kanan kiri. Yang mau les ya juga bisa. Yang selatan bisa.
gelem ning Bu. Ora gelem ning Bu. Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang menyucikan kami dari dosa-dosa, dan semoga melalui perayaan Ekaristi ini Engkau menjadikan kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kerajaan-Mu selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Yesus Kristus sebagai putra-Mu saat Ia dibaptis di Sungai Yordan. Kami pun telah Engkau angkat menjadi putra-putri-Mu ketika kami dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Kami mohon semoga kami tetap setia dan hidup pantas sebagai putra-putri-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Hai jiwaku, Dia sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan
dan dengan api. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Yang terkasih dalam Kristus, ada ucapan yang sudah sangat kuno, ribuan tahun, yang diucapkan oleh tokoh gereja yang terkenal, Athanasius. Allah menjadi manusia supaya manusia diilahikan. Dengan kata lain, Allah menjadi manusia agar manusia diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus datang ke dunia dengan tujuan untuk mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Sungguh karunia yang luar biasa. Kita manusia yang diciptakan Allah dari debu yang hina, tanah yang diinjak-injak. Kita yang hina ini, berkat pembaptisan yang dibawa oleh Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itulah tema yang kita dengar dalam doa pembuka tadi. Hari ini masa Natal kita akhiri dengan pesta pembaptisan Yesus. Kalau minggu lalu kita merayakan penampakan Tuhan kepada para sarjana dari timur, entah itu kita beri nama sarjana atau raja, tapi yang penting kita memperingati penampakan kemuliaan Yesus yang lahir di kandang hina kepada bangsa-bangsa lain yang diwakili oleh para raja, entah itu 3, entah 9, 12, tidak pasti. Tetapi karena yang dipersembahkan itu 3, emas,
kemenyan dan mur. Gereja dari dulu mengatakan ada 3 raja atau 3 sarjana, tapi bisa juga lebih. Yang penting adalah mereka itu adalah wakil dari bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dipanggil untuk datang kepada juru selamat yang lahir, bukan hanya untuk orang Israel tetapi untuk umat manusia. Umat manusia diwakili oleh 3 raja tadi. Yesus menampakkan kemuliaannya kepada 3 raja. Dan hari ini kita memperingati pembaptisan Yesus di Sungai Yordan ketika dia sudah berusia 30 tahunan. Pada waktu dibaptis, Yesus menampakkan kemuliaannya karena Allah membuka langit dan mengutus Roh Kudus dalam bentuk seperti burung merpati, menaungi Yesus, membaptis Yesus, dan menyatakan kepada semua orang yang ada di situ, inilah anakku yang kukasihi. Atau dalam versi Lukas diucapkan langsung kepada Yesus, yaitu engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kemuliaan Yesus sebagai anak Allah dinyatakan waktu dia dibaptis. Roh Kudus turun atas Yesus ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan ketika itulah gereja percaya seluruh air di dunia ini sudah disucikan lewat pembaptisan Yesus. Pembaptisan yang dibawa Yesus adalah pembaptisan dengan air dan Roh Kudus, atau dalam versi Lukas dengan api dan Roh Kudus. Intinya sama. Roh Kudus itu menyucikan kita seperti air membersihkan kita. Roh Kudus itu menyucikan kita seperti api juga membakar kotoran-kotoran atau sampah. Para saudara, kita bersyukur pada hari ini tidak hanya kita memuliakan Yesus yang dibaptis dan diperkenalkan kepada kita sebagai anak Allah, tetapi kita juga memperingati pembaptisan kita sendiri. Lewat pembaptisan air dan Roh Kudus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena memang itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Sekali lagi, ucapan kuno sekali pada awal agama Kristen, Allah menjadi manusia supaya manusia diangkat menjadi anak Allah. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil bersyukur bahwa kita mendapat martabat yang luar biasa. Kita hanya debu, tapi diangkat menjadi anak Allah. Dalam Mazmur tanggapan dikatakan, kalau manusia tidak mempunyai roh Allah, dia hanya debu biasa. Tetapi kalau roh Allah dikembalikan, dia menjadi makhluk yang mulia. Manusia itu hina dina, tidak ada artinya kalau tidak mendapat roh Allah sendiri. Ada perbandingan menarik yang juga mungkin membantu. Kita tahu besi kalau dimasukkan dalam api, besi itu akan membara, merah seperti api. Dia menjadi seperti api, menyala. Tapi begitu api ditarik, begitu besi itu dikeluarkan dari api, pelan-pelan dia menjadi besi biasa yang hina. Manusia juga begitu. Selama manusia mau menyatukan diri dengan Allah, pelan-pelan dia diubah menjadi anak Allah. Begitu manusia sombong, berdosa, menjauhkan diri dari Allah, pelan-pelan dia juga akan kembali menjadi debu yang hina. Mari kita mencoba menjaga martabat yang kita terima dalam pembaptisan. Semoga kita hidup sebagaimana semestinya sebagai anak-anak Allah.
Dan tahun suci ini menjadi kesempatan yang istimewa agar kita bertobat, agar kita memohon kepada Tuhan pengampunan, agar kita memohon kepada Tuhan keselamatan, agar kita sungguh-sungguh layak menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Umat menjawab, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat selalu mendengarkan sabda Sang Putra dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda Tuhan, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita mohon, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapat peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan berkatilah umat. Ya Tuhan, bersama dengan keluarga Benediktus Nur Cahyo dan Teresa Yuni Widayanti, mohon rahmat kesehatan, perlindungan dan kebahagiaan bagi keluarga. Marilah kita mohon. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus, yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan kekal. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya menyanyi. Pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil ramuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Hendrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantin. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bagimu damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Ku
dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mudah